Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Embayau. Saya dari kelas 1C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel dan organel-organelnya. Pengertian sel. Sel merupakan unit atau satuan terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan pekat terhadap rangsangan. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subselular organel sel yang juga dikelilingi membran. Jadi, organel sel itu adalah benda-benda kecil dari struktur sel yang letaknya ada di sitoplasma. Organel sel cukup beragam, bentuk dan fungsinya juga berbeda-beda. Yang harus kita ketahui, kalau sel tumbuhan dan sel hewan tidaklah sama. Tentunya ada beberapa perbedaan di organel selnya. Maka mari kita ketahui apa saja organel sel yang ada pada tumbuhan dan hewan. Organel sel pada tumbuhan yaitu retikulum, endoplasma atau halus dan kasar yang berfungsi transport materi-materi yang akan disekresikan. Alat transportasi zat-zat di dalam sel, pembentukan vakuola dan membentuk membran pada badan Golgi. Selanjutnya, ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi seluler yang menghasilkan banyak energi. Badan Golgi atau diktiosom berfungsi sebagai ekskresi sel dan pembentukan lisosom. Plastida berfungsi untuk menghasilkan klorofil dan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, cadangan makanan, minyak, enzim, pigmen, senyawa toksik, dan hasil samping metabolisme. Dan selanjutnya yaitu perioksisom yang berfungsi sebagai membantu kloroplas pada saat melakukan fotorespirasi dan sebagai pemecah sama lemak menjadi gula. Organel sel pada hewan adalah sitoskeleton yang fungsinya yaitu pemeliharaan bentuk sel dan tempat peletakan organel. Membran sel yang berfungsi untuk melindungi sel, menerima rangsangan dari luar sel dan mengatur perpindahan molekul baik keluar maupun masuk ke dalam sel. Nukleus yang berfungsi sebagai sintesis DNA dan RNA. Sitoplasma yang berfungsi sebagai cairan di dalam sel di mana terdapat organel-organel sel serta tempat metabolisme sel berlangsung. Retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai sintesis dan sekresi protein, sintesis lipid, dan metabolisme karbohidrat. Ribosom yang berfungsi sebagai sintesis polipeptida dan sintesis protein. Badan Golgi yang berfungsi sebagai modifikasi dan transport makro molekul serta pembentukan lisosom. Lisosom berfungsi mencerna makanan dengan melakukan fotosintesis serta penghancuran bakteri dan organel yang rusak atau bisa disebut dengan autofagi. Mitokondria berfungsi sebagai tempat perubahan energi kimia makanan menjadi ATP dan respirasi. Vakuola berperan dalam pencernaan sel dan keseimbangan cairan sel. Sentriol berfungsi sebagai pembelahan sel dan pergerakan sel. Sentrosom berfungsi sebagai pembelahan sel. Dan selanjutnya yaitu mikrofilamen yang berfungsi sebagai pergerakan sel, endositosis, dan eksositosis. Demikian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.